Shalom Alaikum. Ya, Bapak Yahweh terus memberkati kita dalam hari-hari kehidupan kita. Kalau kita lihat tadi kesaksian betapa luar biasanya Bapak Yahweh. Saya percaya Bapak Ibu, sebelum menutup tahun ini, saya sangat yakin kita akan pasti diberkati oleh Bapak Yahweh. Kita pasti akan mendengarkan kabar sukacita dan hidup kita penuh dengan terang ilahi daripada Bapak Yahweh, ya. Sehingga kita masuk tahun yang baru, masuk dengan hati yang penuh bersyukur, ya. Oke, dalam perjalanan kita maka pasti ada banyak hal yang kita hadapi, kita jatuh bangun, ada masalah, ya. Tapi kalau sampai sekarang Bapak Ibu terlihat sehat dan sempurna, itu cuma karena kasih Bapak Yahweh. Ya, yang ada yang bisa membuat kita menjadi kuat dan membuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Kalau tidak ada roh Bapak Yahweh di dalam kita, kita kuat karena roh Bapak Yahweh selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sahabat kali ini saya mengangkat satu topik yang judulnya 365 hari dalam perjanjian Elohim. Ya, sekali lagi 365 hari dalam perjanjian Elohim. Kita akan membaca firman Bapak Yahweh, Daftar Elohim, yang terambil dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, ya. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Doa Musa, abdi Elohim. Ya Tuhan, Engkau telah menjadi tempat kediaman bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, atau bahkan sebelum Engkau melahirkan bumi dan dunia, Engkaulah Elohim dari kekal sampai kekal. Engkau mengembalikan manusia menjadi debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Sebab 1000 tahun dalam pandanganmu seperti kemarin apabila berlalu, dan seperti tugas jaga malam pada malam hari. Engkau menghanyutkannya pada waktu mereka tidur. Pada pagi hari mereka seperti rumput yang tumbuh. Pada pagi hari bertunas dan bertumbuh. Pada petang hari dia layu dan kering. Engkau telah menempatkan segala kesalahan kami di hadapan-Mu, yang tersembunyi bagi kami dalam terang wajah-Mu. Sebab seluruh hari kami berlalu dalam murka-Mu. Kami mengakhiri tahun-tahun kami sebagai keluh kesah. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan, 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengetahui kekuatan murka-Mu dan amarah-Mu sesuai dengan rasa takut kepadamu? Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Ya Bapak Ibu, firman ini menegaskan untuk kita pada poin yang terakhir, ya, bahwa mari kita menghitung hari-hari. Bukan setiap hari mulai dari tanggal 1 Januari lalu kemudian ini hari pertama, ya, esok hari kedua, tidak. Tapi bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita selama 1 tahun penuh, ya. Karena dalam 1 tahun penuh kita pasti ada melewati suka duka, kita ada pasti di saat posisi kita lemah, dan ada saat di posisi kita kuat, ya. Jadi intinya kita tetap berserah hanya kepada Bapak Yahweh. Ya, 365 hari dalam 1 tahun Bapak Ibu, ya. Kira-kira berapa bulan, berapa minggu, berapa jam, berapa menit, berapa detik? Ya, kalau kita hitung cukup banyak Bapak Ibu, ya. Dalam kalender Gregorian
Ya, dalam 1 tahun berarti ada 12 bulan. Dalam 12 bulan berapa minggu? 52 minggu. Berapa jam? 8.760 jam. Berapa menit? 5.525.600 menit. Berapa detik? 31.536.000. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu ini hari-hari dalam 1 tahun yang harus kita lalui. Dia punya bulan, dia punya minggu, dia punya jam, dia punya menit, dan dia punya detik kalau kita hitung. Nah, 365 hari Bapak Ibu. Kenapa Tuhan pakai 365 hari, dan memang itu diakui oleh dunia, dipakai oleh dunia. Walaupun itu memang kalendernya kalender Gregorian. Ada maksudnya Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu yang terjadi bukan secara kebetulan, semua pasti ada dalam rancangan Bapak Yahweh. Nah, kita akan lihat mitzvotnya Bapak Yahweh, ya, mitzvot atau perintah Bapak Yahweh. Ada berapa perintah Bapak Yahweh di dalam Torah? Yang kita ketahui dan yang pasti ada 613 mitzvot atau perintah. Di dalam 613 mitzvot atau perintah ada 248 perintah positif. Ya, 248 perintah positif dan 365 perintah negatif. Makanya saya bilang tidak secara kebetulan kalender Gregorian memakai angka 365 hari. Ya, semua itu ada maksudnya Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Ya, kita juga main-main dengan angka ini Bapak Ibu ya. Kita perbandingkan kalender Ibrani dan kalender Gregorian. Ya. Dari sisi aspek, kemudian kalender Ibraninya bagaimana, kalender Gregoriannya bagaimana. Kalau dalam dasar perhitungan, kalender Ibrani itu dihitung berdasarkan bulan dan matahari. Sedangkan kalau kalender Gregorian yang kita pakai cuma dihitung berdasarkan perputaran matahari. Bisa paham Bapak Ibu? Ya, jadi cukup ada perbedaan ya. Kemudian dari jumlah hari di kalender Ibrani, jumlah hari paling sedikit 353 sampai 355 hari kalau kalender Ibrani. Kalau tahun kabisatnya, tahun mataharinya itu kabisat pendeknya 383 hari, kabisat panjangnya 385 hari. Ya. Nah, sedangkan di kalender Gregorian 1 tahun 365 hari. Ya. Itu perhitungan normalnya. Kalau tahun kabisatnya 366 hari. Itu perbedaannya di mana Bapak Ibu? Kenapa 366? Karena ada tanggal di mana 4 tahun sekali baru tanggal itu muncul. Tanggal 29, ya. Jadi setiap 4 tahun baru kemudian 1 tahun menjadi 366 hari. Tapi kalau normal tetap 365 hari. Nah, kemudian awal hari kalau kalender Ibrani dihitung berdasarkan matahari terbenam yang kita lakukan sekarang kan, mulai jam 6. Tapi kalau kalender Gregorian mulai tengah malam jam 12, baru pergantian waktu. Kalau kalender Ibrani jam 6 sore lagi, so pergantian waktu, sudah pergantian waktu. Nah, kemudian makna teologisnya untuk kalender Ibrani itu merupakan ritme ibadah dan perjanjian, karena segala sesuatunya itu Bapak Yahweh yang atur. Perjanjiannya, dia punya pelaksanaan hal-hal yang Yahudi bikin, orang Yahudi bikin, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Sementara di kalender Gregorian itu dia berlaku secara administratif, ya, berlaku umum. Lalu kemudian dari aspek fokus untuk kalender Ibrani, siklusnya atau perjalanannya perjalanan rohani, ya.
Makanya kita hitung tujuh perayaan, kemudian tambah dengan perayaan Purim, tambah dengan perayaan Hanukkah, kan dihitung berdasarkan kalender Ibrani, bukan kalender Gregorian. Lalu kemudian di kalender Gregorian itu siklusnya siklus sipil, ya, yang kita jalankan tahun baru, ya. Kemudian Paskah yang biasa kebanyakan orang Kristen. Kemudian ada agama-agama lain juga yang pakai kalender umum ini, karena dia berlaku secara sipil. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah paham ya? Kita main mengenai angka-angka 365 hari ini. Nah, Bapak Ibu, dalam 365 hari, dalam pola akar Ibrani, ya, satu hari yang harus kita lakukan itu satu perintah. Ya. Kemudian satu hari, kalau kita sudah melakukan satu perintah satu hari, maka satu hari punya kita pun diberikan satu kesempatan. Ya. Kenapa saya bilang satu kesempatan? Ketika kita bangun tidur, buka mata saja, Tuhan sudah kasih satu kesempatan untuk hidup lagi. Bagaimana kalau esok pagi kita bisa buka mata? Itu berarti tidak ada kesempatan lagi. Makanya satu hari kita juga diberikan satu kesempatan. Nah, dari kesempatan itu, maka satu hari pun kita diberikan satu kemenangan. Ya, kemenangan dalam kehidupan kita, kemenangan dalam jasmani kita, kalau tubuh kita sehat, ya, itu berarti Bapak Yahweh sungguh luar biasa besar. Ya, kalau kita mampu bersyukur, itu berarti Bapak Yahweh sungguh sangat ingin kita tetap dekat dengan Bapak Yahweh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam 365 hari yang tadi saya katakan, ada perintah negatif. Ya, ada perintah negatif. Kalau dalam bahasa Ibraninya disebut lo ta'aseh. Dalam Torah, yaitu larangan-larangan yang membentuk batas, pagar dan proteksi hidup orang percaya. Jadi di dalam 365 itu ada larangan atau kata jangan. Itu berarti tidak boleh kita lakukan. Makanya disampaikan bahwa di sini ada batas, pagar yang membatasi untuk kita tidak melangkahi itu. Kalau Bapak Yahweh larang, jangan bikin ikut suka lagi, ya. Kalau orang tua di Ambon bilang langgar Taurat, ya. Anak nakal langgar Taurat, makan banyak langgar Taurat, tuh. Jadi kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya doa Bapak kami juga dikatakan, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, bukan makanan yang berlebihan. Bisa tidak Tuhan? Saat itu Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang berlebihan. Bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan bilang makanan kami yang secukupnya? Berarti segala sesuatu itu cukup, jangan berlebihan. Itu sebenarnya kita lagi mengikuti pola Torahnya Bapak ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam 365 hari dipahami sebagai siklus lengkap di mana Tuhan membentuk keraton manusia melalui batas-batas yang mengarahkan pada kekudusan hidup. Jadi kalau kita dalam satu hari kita sudah bisa mengikuti perintah Bapak Yahweh, ya. Dalam satu hari kita sudah diberikan kesempatan oleh Bapak Yahweh. Kemudian di dalam satu hari kita sudah diberikan kemenangan oleh Bapak Yahweh. Apa balasan kita untuk Bapak Yahweh? Ya, kalau mau balas dengan uang tidak cukup. Uang Tuhan sendiri yang memberikan berkat untuk kita, mau balas dengan apa Bapak Ibu? Yang kita bisa balas Bapak Yahweh cuma dengan hidup berserah hanya kepada Bapak Yahweh. Ya, karena kalau kita secara kehidupan normal kita tidak bisa balas kebaikan Bapak Yahweh. Nuntut banyak. Kenapa Bapak Ibu? Kita mau Bapak Yahweh, kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita mau itu. Tapi apakah pernah kita pikirkan kewajiban kita untuk membalas kasih Bapak Yahweh itu seperti apa? Kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu.
Ketika kita senang, pada umumnya, saya tidak bilang di sini, tapi pada umumnya kehidupan manusia, ketika senang, kita lupa Bapak Yahweh. Ketika sudah mulai terantuk-antuk sedikit, baru mulai cari-cari. Ya, pada sebenarnya Bapak Yahweh itu ada setiap saat untuk kita. Kitanya saja yang kadang-kadang kalau Bapak Yahweh belum jawab doa, kadang-kadang ngambek. Ya, kadang-kadang kita kayak anak kecil, bocah, ya, mau punya mau. Tapi Bapak Yahweh itu orang tua kita. Dia kasih tepat waktu dan pasti indah pada waktunya tadi sudah disampaikan. Tidak mungkin tidak. Ya, karena firman katakan rancangan Bapak Yahweh adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Bahwa dalam 365 hari, ya, itu sama dengan kita punya siklus kehidupan yang penuh. Kenapa siklus kehidupan yang penuh? Karena satu hari Bapak Yahweh kasih kesempatan untuk kita memiliki hidup atau kehidupan. Ya, kita hidup ya bukan untuk makan saja, ya, atau makan untuk hidup. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup, bagus, pintar. Ini umat-umat Bapak Yahweh yang paling pintar, ya. Jadi kita makan untuk kita hidup, bukan kita hidup cuma untuk makan saja. Ya, kalau mau hidup untuk makan saja, kita bikin konten mukbang. Ya, nah, jadi satu hari kita diberikan kesempatan untuk memiliki kehidupan. Nah, kehidupan itu kita pergunakan dengan baik. Entah hubungan kita dengan sesama, entah hubungan kita di tempat pekerjaan kita, dan terutama hubungan kita, relasi kita cuma dengan Bapak Yahweh. Ya, karena dengan relasi yang baik dengan Bapak Yahweh, maka pasti hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan lingkungan juga menjadi baik. Kalau kita hidup di dalam Bapak Yahweh, di pagi hari kita sudah bersyukur untuk Bapak Yahweh, apapun masalahmu, apapun kendalamu, apapun persoalanmu, tetap sampai di luar, orang bikin apapun kita tetap bersyukur. Ya, kita tidak akan terpengaruh dengan lingkungan. Kita tidak akan terpengaruh dengan tindakan apa yang orang lakukan. Karena kenapa? Semua saat kita buka mata kita di pagi hari, kita sudah bersyukur kepada Bapak Yahweh. Ya, nah, Tuhan memberikan kesempatan baru dan pemetaan ulang tujuan hidup. Jadi ketika buka mata, otak kita sudah mulai jalan kan? Hari ini kita buat apa? Ketemu dengan siapa? Terus nanti kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, yang kedua, ketika kita melewati hari demi hari, maka dalam satu tahun 365 hari itu merupakan lingkaran pemurnian untuk kita. Kalau dari 613 mitzvot, ya, kita tekankan di 365-nya. Yang ada kata larangan atau kata jangan, bisa kita lakukan setengah saja, itu sudah paling sangat bagus. Tapi yang Tuhan tuntut kita lakukan sepenuhnya. Ya, 365 yang dilarang itu betul-betul kita jangan lakukan. Itu berarti 248-nya kita sudah lolos otomatis. Nah, tahun lingkaran sama dengan lingkaran pemurnian. Itu berarti proses pembentukan ulang, evaluasi perjalanan, dan penyegaran dalam perjanjian. Ya. Kita kalau di komputer kita menginstal kehidupan kita selama 1 tahun. Kalau tanggal 31 kita pasti akan doa secara keluarga, bersyukur selama 1 tahun. Kita lagi menginstal maksudnya kita nanti mengingat apa yang kita lakukan baik atau buruknya selama 1 tahun. Kita berdoa, kita minta ampun, dan kita berjanji kepada Bapak Yahweh untuk mengulang kehidupan kita yang baru dengan caranya Bapak Yahweh, bukan cara kita. Kita mau jalan lagi nanti di tahun 2026, bukan dengan kuatnya kita, tapi dengan kuatnya dari Bapak Yahweh. Bukan dengan ritme kita, tapi dengan ritmenya Bapak Yahweh. Sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari,
selama nanti 365 hari ke depan lagi, hidup kita sudah dipenuhi dengan sukacita. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam 365 hari yang kita jalani dalam 1 tahun, itu bukan sekedar kita bertambah usia. Ya, kita menghitung-hitung hari kita seperti yang tadi disampaikan dalam firman. Kita menghitung hari-hari kita supaya kita menjadi orang yang bijak. Jadi bukan bijak, oh tahun ini umur saya sudah bertambah. Bukan seperti itu. Tapi ini merupakan perputaran naik seperti spiral. Jadi yang bertambah bukan umurnya saja, tapi keimanan kita, kerohanian kita, relasi kita yang kita bangun dengan Bapak Yahweh itu meningkat, tidak stuck di tempat. Ya? Dia harus naik, Bapak Ibu. Nah, jalannya seperti itu berarti ada proses. Ya, kita tidak bisa kehidupan kita secara instan. Yang kita mau tiba-tiba jadi, tapi kita tidak mau melewati proses, tidak bisa. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua dalam prosesnya Bapak Yahweh. Untuk apa? Untuk membangun iman kita, untuk menguatkan kita sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, kita tidak gampang goyah dan kita tidak gampang ambruk. Karena kenapa? Akar kita sudah semakin kuat. Mau badai seperti apapun, ya, mau angin tornado, angin puting beliung, kita punya iman tetap kuat. Ya. Pernah ada satu cerita, kalau Bapak Ibu dengar, ada pertandingan antara 3 angin, ya, angin tornado, angin puting beliung, sama angin sepoi-sepoi. Siapa yang bisa mengalahkan monyet yang di atas pohon, menjatuhkan dia, berarti dia dapat hadiah. Nah, angin tornado dengan kekuatan yang memang sudah sangat dahsyat, tidak bisa, monyetnya malah tetap pegang ranting dan dahan itu kok tidak jatuh. Kemudian angin puting beliung dengan juga dia punya kekuatan yang luar biasa, ya, goncangan yang luar biasa. Tapi monyet itu juga tidak jatuh. Nah, mereka ini menganggap remeh angin sepoi-sepoi. Tapi kemudian angin sepoi-sepoi bertiup. Ya, kalau kita mau kasih naik layang kan, angin sepoi-sepoi bertiup-tiup lah. Nah, ketika bertiup-tiup, bukan dengan yang keras-keras seperti angin topan, angin tornado dan angin puting beliung. Tapi dengan kelemah lembutan, maka monyet itu ngantuk dan jatuh. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi persoalan yang sangat keras, kita mampu menghadapi. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, kita lagi naik tingkat, kita lagi diberkati, kadang-kadang kita jatuh di situ. Nah, oleh karena itu perlu kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Yahweh bentuk kita dengan karakter yang sangat keras. Bentuk kita dengan memang caranya Bapak Yahweh menurut kita kadang-kadang terlalu keras. Ya. Tapi yakinilah bahwa disitulah Bapak Yahweh sementara menyayangi kita untuk kita tidak gampang jatuh. Ya. Kalau kita terpuruk, biasa kita kuat. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah senang lagi, terlena-lena dengan kesenangan, kita gampang jatuh. Makanya jangan sampai iman kita iman gabah-gabah, ya. Sering saya ulangi, iman kita jangan sampai iman gabah-gabah yang gampang patah. Tapi iman kita tetap iman kuat di dalam Bapak Yahweh. Nah, 365 hari juga adalah batas yang menjaga manusia, ya. Di dalam 365 hari ada pagar yang melindungi kehidupan kita. Pagar kita siapa? Bapak Yahweh. Ya. Kalau Bapak Yahweh tidak memagari kita, Bapak Ibu, pasti kita sudah ada dalam lembah kekelaman. Pasti kita sudah terpuruk. Pasti kita sudah berbagai hal yang membuat kita berada dalam jurang kebinasaan. Ya mungkin kita sekarang lagi turun naik. Tapi tangan Bapak Yahweh tetap menopang kita, melindungi kita. Ya, sehingga kita tidak gampang terbawa dengan arus dunia ini.
Dunia tetap menawarkan hal-hal yang enak, tapi ujung-ujungnya kebinasaan. Yang Bapak Yahweh tawarkan hal yang enak, tapi di ujung kita harus melewati prosesnya dulu supaya kita menjadi kuat. Makanya ada pagar dari Bapak Yahweh, ada tangan Bapak Yahweh yang terus melindungi kita. Melindungi di apa? Yang tadi saya katakan, 365 mitzvot yang melarang, ya, atau perintah negatif yang melarang. Kemudian Tuhan juga memberikan perintah positif untuk membangun apa? Membangun iman kita, ya, membangun kehidupan kita, dan perintah negatif untuk mencegah kita dari kehancuran. Makanya Bapak Yahweh lindungi, kasih batas dan kasih pagar. Sebab kalau kita melewati itu, maka pasti kita hancur. Bapak Yahweh tidak ingin ciptaannya hancur, ya. Malaikat Ismail, mereka itu pesuruh. Mereka disuruh untuk melayani Bapak Yahweh, disuruh juga untuk melayani kita. Mereka diciptakan, ya, mereka abadi, benar. Tapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapak Yahweh. Itu lebih luar biasa, ya. Itu berarti kita punya standarnya lebih tinggi. Makanya kenapa malaikat yang jatuh itu cemburu kepada Adam dan Hawa, ya, si nahas itu, karena dia disuruh untuk taat kepada Adam dan Hawa, ciptaannya Bapak Yahweh sendiri. Karena di dalam rupa Adam dan Hawa itu adalah rupanya Bapak Yahweh. Rupa Bapak Yahweh seperti apa? Ya seperti kita ini. Karena Bapak Yahweh bilang Dia menciptakan kita segambar dan serupa. Itu berarti sama dengan Bapak Yahweh, ya? Makanya ketika kita melihat diri kita sendiri, ini loh perwujudan Bapak Yahweh di kita. Dan kalau Bapak Yahweh sudah bilang serupa dan segambar, berarti juga yang maha tinggi itu, ya, yang maha kuasa itu juga memberikan kuasa dan otoritas yang sama. Kita bisa menyembuhkan orang, Bapak Ibu? Bisa. Kita bisa membangkitkan orang? Bisa. Kita bisa panggil berkat? Bisa. Ya? Kita bisa mengutuk orang? Bisa. Karena apa? Ada kuasa dan otoritas dari Bapak Yahweh yang berikan kepada kita. Ya. Makanya tubuh kita yang di dalamnya ada DNA-nya Bapak Yahweh, kita pergunakan tubuh kita dengan baik. Ya. Kalau kita segambar dan serupa dengan Bapak Yahweh, jangan permalukan diri Bapak Yahweh itu di dalam kita. Ya. Biarlah hidup kita terus ditabiskan, disucikan, supaya bait Elohim Bapak Yahweh tetap murni dan kudus. Nah, kalau kita lihat di dalam Torah, ya, yang tadi saya katakan ada 365 perintah negatif atau larangan. Sebenarnya itu bukan untuk mengekang kita, supaya jangan kita ini bukan. Tapi itu merupakan proteksi yang tadi dikatakan untuk mencegah kita jangan sampai kita hancur. Ya? Kalau dalam pola akar Ibrani dikatakan larangan Tuhan menjadi pagar yang melindungi taman jiwa. Taman jiwa ini apa? Kita melindungi. Kalau kita taat Torah, berarti kita lagi melindungi Taman Eden di dalam diri kita. Ya, jangan sampai dihancurkan, jangan sampai dicemarkan. Nah, artinya Tuhan memberikan perintah positif untuk membangun dan perintah negatif untuk mencegah kehancuran. Ya, karena setiap hari dalam 1 tahun 365 hari ada larangan atau kata jangan, ya, yang harus diingat agar kita punya hidup tidak keluar dari jalurnya Bapak Yahweh. Contohnya seperti apa? Ya, dari 365. Jangan memfitnah. Ya, kalau kita tidak memfitnah orang, kita lagi menjaga hati kita agar tidak tercemar. Ya. Kemudian jangan membenci. Itu berarti kita lagi membunuh akar pahit dalam hidup kita. Ya. Masa kita mau hidup dengan akar pahit terus, ya kan? Kita hidup membunuh akar pahit dengan tidak membenci orang,
berarti kebalikannya kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Ya, supaya hidup kita tetap murni dan kudus. Kemudian jangan bersinah. Nah, jangan bersinah ini kita lagi menjaga kemurnian pikiran kita. Ya. Karena kenapa? Bersinah itu kadang-kadang mata lihat, hati ingin. Ya kan? Makanya jaga mata. Coba kalau mata lihat, pikiran ini juga mulai adventure. Dia mulai melalang buana, ya. Kalau lihat yang baik tidak apa. Kalau lihat tidak baik, kemudian ikut, itu yang bahaya Bapak Ibu. Kemudian jangan sombong. Jangan sombong itu mengajarkan kita untuk kita rendah hati. Jangan tinggi hati. Ya, karena Tuhan tidak berkenan atas orang-orang yang congkak hatinya atau yang sombong diri. Ya, Tuhan mau kita tetap rendah hati. Walaupun kita sudah berada di atas, kita tetap rendah hati. Kita pernah belajar tentang ilmu padi kan? Semakin dia bertumbuh, semakin dia jongkok. Tuhan ingin kita seperti itu. Supaya di hadapan Tuhan, tetap Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Lalu kemudian yang berikut yang biasa kita lakukan, jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Itu berarti kita lagi menjaga kekudusan nama Bapak Yahweh. Ya. Tapi banyak orang Kristen hanya sampai di jangan menyebut nama Yahweh dengan alasan nama itu kudus. Apakah Bapak Yahweh larang untuk menyebut? Tidak melarang. Yang dilarang jangan sebutnya sembarangan. Iya. Itu yang Bapak Yahweh larang. Nah, ada banyak juga jangan sebanyak 365. Nah, kalau dalam 1 tahun kita bisa melaksanakan Bapak Ibu, percaya ya, hidup kita sudah sangat diberkati oleh Bapak Yahweh. Karena diberkati, kita jangan hitung soal uang, bukan. Ya, kita bisa bernafas, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa menangis, kita masih bisa bersenyum. Itu juga berkat dari Bapak Yahweh. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setiap hari adalah satu perang batin dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan perang batin? Karena yang pertama, ada tertulis Yetzer Hatov versus Yetzer Hara. Artinya keinginan menuju Tuhan dan keinginan menjauh dari Tuhan. Terpulang kepada kehendak kita. Ya? Karena di dalam diri kita ada kehendak bebas. Mau dekat dengan Tuhan atau mau jauh dari Tuhan. Keputusan ada pada kita masing-masing. Ya? Jangan karena tekanan kita hanya jauh. Jangan karena kita sudah di atas kita jauh. Jangan karena kita sudah diberkati kita jauh. Ya? Justru karena kita sudah di atas, bahkan kita di bawah tekanan, kita sudah diberkati, kita lebih dekat dengan Bapak Yahweh. Ya? Yang kedua, setiap hari ada satu area dalam hidup kita yang harus dikalahkan. Bisa Bapak Ibu, ego kita bisa dikalahkan, bisa mengampuni. Satu hari harus ada satu yang harus kita kalahkan dari diri kita yang tidak baik. Ya? Ada satu cerita Bapak Ibu, ini saya baru baca. Satu cerita, ada bapak satu, dia sakitnya sakit parah, ya, sakit kanker. Ini cerita nyata ya, kisah nyata. Nah, ketika sampai di dokter, dokter bilang ya dia punya prosesnya masih lama sekali, harus tinggal di rumah sakit. Tapi kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan. Saya percaya dengan kuasa-Mu pasti saya sembuh. Nah, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia minta pulang dari dokter, ya, minta pulang dari rumah sakit. Dia pulang, dia berdoa. Yang dia lakukan setelah dia berdoa setiap hari, dia ada waktu untuk tertawa, ya. Tapi bukan dia gila Bapak Ibu ya, bukan dia gila. Ada waktu untuk dia tertawa. Jadi terapinya, dia mungkin melihat hal-hal yang membuat dia menggelitik dalam dirinya. Kemudian dia bercerita dengan orang, pasti ada hal-hal yang membuat dia tertawa. Ketika 1 tahun dia kembali, diperiksa oleh dokter, tidak ada lagi sel-sel kanker dalam hidupnya. Jadi semua dalam sel-sel kanker dalam dia punya diri itu, dalam dia punya tubuh bersih, hanya dengan tertawa.
Ternyata tertawa itu juga obat. Ya karena firman bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Ya, ya tapi jangan kebanyakan tertawa, nanti bahaya. Itu Bapak Ibu yang jawab lah. Ya. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita menghadapi kehidupan ini, ya yang tadi saya katakan ada masalah, persoalan, bikin kita stres, bikin kita depresi. Ya sekali-kali lah kita refreshing. Kita duduk dengan orang yang seiman, kita sharing firman, itu saja sudah melegakan. Ya, sekali-sekali kita ketawa, tidak ada masalah. Jangan seringkali tertawa. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, menghitung hari sama dengan menyadari peperangan rohani harian. Ya, masalah itu peperangan rohani. Ya, persoalan itu peperangan rohani. Ya, kita berhadapan dengan orang yang membenci kita, itu juga peperangan rohani. Itu juga peperangan batin. Kadang-kadang kita tidak mau menyapa orang yang menyakiti kita, tapi Tuhan tuntut untuk sapa dia. Ya, karena ada seperti firman kan ceritanya, ada orang apa? Samaria ya, ada cerita itu yang tidak senang dengan, tidak bagus senang lah, tapi kemudian dia bisa membayar hotel ya, atau membayar penginapan, merawat orang itu sampai sembuh, walaupun itu lawan. Nah Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita, bisa tidak kita mengasihi kita punya lawan, bisa tidak kita mengasihi kita punya musuh, atau bisa tidak kita mengasihi orang yang membenci kita. Ya, kalau kita sudah sampai pada tahap ini, itu berarti Bapak Ibu semua punya hati yang rendah hati. Ya, sudah bisa mengampuni, sudah bisa tertawa dan menyapa orang yang membenci kita, atau orang yang pernah menyakiti kita. Ya, Bapak Ibu, kalau kita hidup plong dalam hati kita, itu rasanya luar biasa. Daripada kita hidup masih terus dengan tekanan bahwa kita lagi membenci orang ini. Nah, makanya setiap hari adalah peperangan rohani bagi kita. Satu area harus kita kalahkan dari diri kita. Nah, itu berarti ada godaan-godaan juga yang harus ditolak. Ya? Ada batas-batas yang harus kita dihormati. Ada keputusan benar yang harus kita ambil. Ya. Apalagi sekarang di tengah suasana saat ini Bapak Ibu, suasananya salam-salaman ya. Kita harus berani menolak, walaupun memang kadang-kadang susah. Tapi seperti yang tadi Bapak Richard katakan, kita tolak, tapi tolak dengan baik-baik. Kita jelaskan iman kita, supaya orang juga mengerti iman kita. Jangan orang yang mau kita mengerti iman mereka, mereka juga harus mengerti iman kita. Apapun tantangannya, ya. Siapa bilang Bapak Yahweh tidak bisa mengubah hati orang di luar sana untuk mengakui iman kita? Pasti bisa. Kalau Bapak Ibu punya hati yang tegar, ya, punya keberanian yang kuat, pasti Bapak Yahweh menyertai. Ya, kalau itu demi untuk kebenaran. Sama seperti yang tadi Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Itu artinya menghitung hari bukan soal angka, tetapi hidup dalam kesadaran kuasa Bapa Yahweh yang selalu menyertai kita dari hari lepas hari. Ya. Bahkan di dalam Ayub 14 ayat 5 katakan, umur manusia telah kau tetapkan, jumlah bulannya sudah kau tentukan, batas-batasnya telah kau tetapkan, dan ia tidak dapat melampuinya. Ya. Semua sudah Bapa Yahweh atur. Itu berarti setiap hari dalam 365 hari yang kita jalani, itu di bawah kedaulatannya Bapa Yahweh. Ya. Jadi kita berjalannya tidak sendiri. Kita berjalan, kita tahu Tuhan kita selalu mengiringi kita. Dia berada di depan, dia berada di belakang, dia berada di samping kanan kita, dan dia berada di samping kiri kita. Untuk apa? Membentengi kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Makanya ada 365 mitzvotnya Bapa Yahweh yang menyatakan jangan atau dilarang. Ya?
Itu berarti ada pagar yang sudah Bapak Yahweh siapkan bagi kita. Nah, kemudian di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, tubuh manusia memiliki 365 urat besar. Dalam tradisi Rabanik atau Midras, tubuh manusia digambarkan memiliki 365 urat atau ligamen besar, yang di dalamnya terdapat 248 tulang, sehingga totalnya 613, sama dengan jumlah perintah Bapak Yahweh atau mitzvot. Kebetulan Bapak Ibu? Tidak kebetulan. Makanya tubuh kita ini benar-benar tubuh yang Bapak Yahweh bentuk sesuai, serupa dan segambar dengan Bapak Yahweh. Ya, 365 urat, 248 tulang, 613. Tidak kebetulan Bapak Ibu. Ya, itu luar biasanya Tuhan kita. Jadi kalau kita pelajari setiap kehidupan kita, setiap tubuh kita ini pasti kalau dihitung dengan angka gematrianya, gematria Ibrani pasti dapat. Kalau dengan angka-angka Romawi tidak akan pernah ketemu Bapak Ibu. Tapi kalau kita ambilnya dari akar Ibrani, pasti tetap kita dapat sesuatu dalam kehidupan kita, yang di situ tetap ada Bapak Yahweh dalam hidup kita. Ya, apa pesan simboliknya? Pesan simboliknya bahwa setiap bagian tubuh manusia harus tunduk kepada Tuhan setiap harinya. Ya, satu urat putus saja sudah bermasalah. Satu tulang patah saja sudah bermasalah. Apalagi banyak yang patah dan banyak yang putus, Bapak Ibu. Usahakan setiap urat dan setiap tulang dalam tubuh kita itu benar-benar dipakai untuk mempermuliakan nama Bapak Yahweh. Ya, karena setiap urat memiliki satu larangan untuk menjaganya. Ya, dan satu aspek karakter yang harus dipelihara. Ya. Jadi 248 harus dipelihara, 365 yang dilarang. Bisa Bapak Ibu? Pasti bisa ya. Di dalam kehidupan semua pasti bisa. Itu berarti Bapak Ibu, di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita telah ditata oleh perintah Bapak Yahweh selama siklus 365 hari. Ya, tubuh, jiwa, dan roh kita dikuasai oleh Bapak Yahweh. Makanya hidup kita dipakai baik-baik agar terap berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Nah, di dalam perjalanan spiritual manusia selama 365 hari, ya, itu berarti Tuhan tuntut kesetiaan dari kita. Ya, kita setia dan taat tidak. Mulai hari ini saya katakan, mari kita setia dan taat kepada perintah-perintahnya Bapak Yahweh. Ya, kita tekun, ikut ritmenya Bapak Yahweh. Jangan ikut ritmenya kita. Taruh semua landasan kehidupan kita hanya di dalam Bapak Yahweh. Ya. Lalu kemudian kita perbaharui terus kehidupan batinia kita, kehidupan kerohanian kita, agar kita dipandang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Ya. Karena pertumbuhan rohani itu dia berjalan perlahan-lahan, dia berjalan bertahap, tapi dia teratur selama 365 hari. Nah, bagaimana aplikasi bagi orang percaya dalam kehidupan kita selama 365 hari? Yang pertama, setiap hari milik Tuhan. Ya, bangun kesadaran, hari ini kudu dedikasikan kepada Bapak Yahweh. Serahkan hidup kita hari ini untuk Bapak Yahweh. Ya, orang Ibrani memulai hari dengan modeh ani, atau doa syukur langsung saat bangun. Karena saya katakan kan, bangun jangan langsung pegang HP. Bangun cari Bapak Yahweh dulu. Bersyukur dulu. Baru kemudian bikin hal-hal yang lain. Yang kedua, setiap hari punya pemerangan. Jadi siapkan hati. Ada peperangan batin setiap hari. Ya. Oleh karena itu kita harus siapkan hati. Gunakan perintah Paulus. Matikan manusia lama ya, di dalam Kolose 3 ayat 5. Apa itu manusia lama? Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya.
Jauhkan semua itu. Kemudian jangan beri kesempatan kepada si Satan. Ya, bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 27. Lalu kemudian setiap hari ada satu hari yang harus ditaklukkan. Jadi bukan berjalan secara instan, tapi dia berjalan hari demi hari. Kemudian yang berikut, yang ketiga, setiap hari itu ada batas. Ya, tanyakan, apa batas yang perlu saya jaga hari ini? Apakah lidah saya harus saya jaga? Apakah hati saya yang harus saya jaga? Apakah pikiran saya yang harus saya jaga? Ataukah apakah hubungan yang harus saya jaga? Atau integritas yang harus saya jaga? Ya, integritas itu berarti konsistensi. Apa yang dipikirkan harus sama dengan apa yang diucapkan, dan apa yang diucapkan harus sama dengan apa yang dilakukan. Ya, itu namanya integritas, orang yang konsisten. Makanya kita konsisten untuk tetap menjalankan perintah-perintahnya Bapak Yahweh. Itu yang Bapak Yahweh inginkan. Jangan kita pikir lain, kita ucapnya lain, lalu kita bikinnya lain. Yang keempat, Bapak Ibu, setiap hari ada kesempatan untuk memilih. Anda memilih untuk mengampuni, Anda memilih untuk mengasihi, Anda memilih untuk merendahkan hati, Anda memilih untuk menolak dosa, dan Anda memilih untuk berjalan dalam rohnya Bapak Yahweh. Ya. Kemudian yang kelima, setiap hari mendekat atau menjauh dari Tuhan. Ritme 365 membentuk arah hidup kita, karena perjalanan rohani bukan instan tetapi harian. Ya. Nah, 365 hari juga sama dengan simbol keseluruhan hidup manusia. Ya. Angka 365 ini mengingatkan bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk momen-momen rohani, tetapi seluruh siklus hidup kita, setiap hari, setiap detik, bahkan setiap tarikan napas. Ya. Makanya pernah saya ajarkan kan, setiap tarikan nafas kita ada nama Bapak Yahweh. Jadi ya, saya pernah ajarkan itu kan. Jadi setiap tarikan nafas kita lagi menyebut nama Bapak Yahweh. Nah, di dalam 365 hari adalah waktu untuk dipulihkan, ya, waktu untuk ditebiskan, waktu untuk dibentuk ulang, dan waktu untuk memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, sebagai penutup kita, hidup dalam ritme 365 hari. Yang pertama, hari demi hari dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, batas demi batas untuk menjaga kita. Yang ketiga, pertempuran demi pertempuran menguatkan kita. Yang keempat, keputusan demi keputusan memurnikan kita. Dan yang kelima, tahun demi tahun membawa kita menuju kedewasaan rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap hari kita diberikan kesempatan dari Bapak Yahweh untuk berkata, hari ini aku memilih jalan bersama Bapak Yahweh dalam ritmenya kerajaan Bapak Yahweh. Amin untuk firman Bapak Yahweh, sukses besar untuk kita semua. Mari kita tunduk kepada